Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan singkat pada tengah minggu. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya tengah-tengah minggu kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami makin menjadi lebih baik. Urapi kami semua ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sebetulnya, yaitu mengenai siapakah aku atau identitas diri kita. Ada sebuah cerita saudaraku di airport ya, bahwa ada seorang tinggi gagah berpakaian rapi ya, model-model kayak safari gitu ya. Dan pada hari itu kebetulan di counter lagi ngantri banyak sekali orang dan terjadi suatu masalah ya, di mana pesawat itu mengalami overbooking, sehingga akhirnya terlalu banyak orang yang datang dibandingkan ketersediaan kursi penumpang, sehingga yang membuat orang-orang ingin segera berebut untuk bisa segera naik ke pesawat dan berangkat. Dan laki-laki itu tiba-tiba nyelonong masuk ke depannya counter ya, langsung nyerobot, istilahnya ya, nyerobot ya. Terus ngomong gini, saya harus segera berangkat, tidak boleh tertunda. Dan pramugarinya karena merasa begitu banyak yang ngantri, terus ngomong, maaf Pak, ini ada antrian, Bapak silakan ngantri di belakang. Namanya orang kan bergiliran ya, harus ngantri. Tiba-tiba pria perlintir tersebut marah dan gebrak, nggak bisa, saya harus segera berangkat. Terus dia ngomong, loh mbaknya nggak tahu siapa saya, sambil gebrak meja counternya dan mengatakan, mbaknya nggak tahu siapa saya. Terus mbaknya tetap berusaha dengan sabar meskipun jengkel ya, iya Pak, tapi yang ngantri kan banyak, saya akan bantu Bapak secepatnya, tapi saya harus melayani dulu yang sudah ngantri. Bapak silakan ngantri di belakang, nanti pasti saya bantu Pak. Wah, tambah marah lagi bapaknya sambil mengebrak. Loh, mbaknya ini tidak tahu siapa saya harus segera berangkat. Mbaknya merasa jengkel sekali, tapi tidak berani juga ya, karena namanya pelanggan itu kan nomor satu ya, apalagi pakaiannya menunjukkan perlintir dan segala macam, pakai safari ya. Akhirnya mbaknya ngambil mic-nya dan dia mengumumkan, pengumuman, ada yang kehilangan anak enggak? Di sini ada bapak yang enggak tahu, yang mengaku enggak tahu siapa dirinya. Nah, ini sebuah cerita yang kita awali ya untuk sebuah renungan singkat. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup ini, kita ini bisa seperti bapak tadi, kita lupa siapakah diri kita, sehingga ketika kita lupa siapakah diri kita, otomatis tindakan kita, perbuatan kita juga bisa menunjukkan bahwa kita ini lupa siapa diri kita. Yang jelas saya akan mengambil satu perumpamaan anak hilang. Perumpamaan anak hilang itu kan kita semua tahu ceritanya ya. Bahwa anak bungsu ini minta harta warisan dari orang tuanya meskipun orang tuanya belum meninggal. Dan akhirnya bapaknya membagikan ya, karena dia mengasihi anaknya, dibagi. Terus setelah dibagi bagiannya anak bungsu, dia lari keluar dari rumah ke satu tempat. Akhirnya dia menghabiskan, berfoya-foya, habis semua hartanya. Dan ketika dia habis, dia bekerja di kandang babi, yang mana dia mungkin untuk makan saja sulit. Sehingga dia mungkin makan makanannya babi, dan dia berpikir, waduh enak ya, di rumah bapakku ini, bapakku pegawainya aja pasti makan enak gitu loh. Misalnya aku kalau bisa kembali jadi pegawainya bapakku aja, pasti aku juga enak, bisa makan, gak usah bingung. Di situ satu poin ya, bahwa dia itu kehilangan identitasnya. Meskipun dia itu anak, dia itu merasa dia bukan anak. Dia merasa seperti pegawai. Itu anak yang bungsu. Terus waktu dia pulang kembali, apa yang terjadi? Bapaknya memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu ya. Ya, 3 hal. Nanti akan kita bahas secara detail. Tapi terus bukan cuma itu. Bapaknya juga memestakan, dipestakan. Misalnya anakku yang hilang kembali dipestakan. Senang bapaknya. Terus ketika anak yang sulung itu melihat bahwa anak bungsu dipestakan sampai motong kambing, itu dia marah. Dia ngomong,
Bapak ini gimana sih? Aku yang selalu membantu kok nggak pernah dipesahkan, tapi anak yang durhaka katanya ya. Pulang kembali kok malah dipestakan. Jadi terus bapaknya ngomong, "Loh nak, kamu tuh semua yang kupunya ini ya punyamu," gitu loh istilahnya. Nah di situ terjadi satu poin lagi bahwa dia juga lupa sama identitasnya. Identitasnya itu sebagai seorang anak. Jadi sepatutnya lah kalau di dalam keluarga ada satu kegembiraan ya. Ada anak yang hilang, anak yang dianggap mati ternyata kembali. Dan bapaknya bersukacita ya. Dia sebagai anak juga harus turut bersukacita dong. Bukan malah hitung-hitungan sama bapaknya. Malah ngomong, "Loh Pak, saya kok nggak pernah dikasih upah loh." Oh namanya bukan pegawai ya, namanya kan anak. Ya semua yang punyanya bapaknya yang punyanya dia. Nah ini identitas itu ternyata penting saudara. Jadi sebenarnya konsepnya adalah apa? Saudara dan saya ketika kita bertobat, ya di 2 Korintus 5:17 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru, anak-anak Allah. Kita sudah meninggalkan yang lama, kita kubur yang lama, kita menjadi anak baru, anak-anak Allah. Ya, oleh Roh yang dimeteraikan dengan iman kita, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan oleh karena urapan meterai Roh itu, maka kita bisa memanggil Allah Bapa itu sebagai Abba Bapa, sebagai Bapa kita sendiri. Itu poin pertama. Dan di perumpamaan anak yang hilang dijelaskan dengan apa? Pemberian jubah. Jubah ini seringkali diidentikan dengan identitas diri. Ya, contoh kita kalau misalnya lagi berjalan di luar, ya seperti tadi cerita perumpamaan tadi lah. Kira-kira seorang perlinti pakai baju safari dan rapi, terus ya mungkin beberapa dari kita bisa sudah menerkau kira-kira dia itu apa gitu ya. Mungkin pejabat penting yang harus menghadiri rapat, tidak bisa ditunda sehingga dia minta diprioritaskan. Dan memang di dalam pesawat penerbangan pastilah ada prioritas jatah untuk pejabat-pejabat yang memang mengemban tugas negara ya, bukan seperti kayak digambarkan secara negatif tapi secara positif. Nah itu jubah itu diidentikan dengan identitas diri. Sama kalau kita melihat kita sendiri, mungkin hari Jumat kita pakai batik ya, atau mungkin kalau kita mau upacara kita mengenakan pakaian putih atau rapi, atau kita mau melakukan apapun ya, kita berpakaian sesuai dengan apa yang kita melakukan, dan itu menunjukkan identitas kita. Misalnya kalau kita bicara polisi lalu lintas, ya dia pakai seragam polisi lalu lintas. Ya kalau dia nggak pakai seragam itu berarti dia tidak lagi tugas. Tapi kalau dia pakai seragam itu dia lagi tugas. Nah jubah. Jadi Bapak yang di sorga itu, Bapak itu memberikan jubah kepada anak yang hilang. Dikenakan jubah baru. Karena apa? Yang lama sudah dekil, sudah bau babi, sudah najis. Dikasih jubah yang baru. Diberi identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Dia, kita menerima identitas baru sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Ciptaan baru yang seperti apa? Seringkali kalau kita tidak sadar, kita mungkin bisa seperti anak bungsu atau mungkin anak yang sulung ya. Anak sulung itu kan mestinya dia tuh anak, nggak pernah nakal, wah harus bantu terus, tidak pernah nakal. Tetapi dia lupa kalau dia itu bukan pegawai. Kalau pegawai itu kan minta dikasih upah, minta dirayakan kalau Tapi kalau anak, nggak usah dikasih upah, nggak usah dirayakan, ya sudah. Semua itu punya dia. Gitu loh. Nah, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita juga bisa terlupakan akan identitas kita. Identitas yang seperti apa yang Tuhan mau kita, saudara dan saya ini, selalu camkan dalam pikiran kita. Kita lihat di Matius 3 ya, ayat 17 ya. Matius 3 ayat 17. Pada waktu itu ceritanya gini, Tuhan Yesus itu belum pelayanan, mau pelayanan. Dia habis berpuasa,
terus dia dibaptis. Ya, dibaptis itu dikatakan pada ayat 16 ya, Matius 3 ayat 16 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah ini identitas yang Tuhan mau saudara dan saya betul-betul ingat selalu itu adalah kita semua adalah anak-anaknya Allah yang dikasihi dan kita semua berkenan kepada Tuhan. Loh, dua kata-kata ini penting, dikasihi dan berkenan. Berapa banyak dari kita seringkali ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya namanya kita manusia daging ya. Kita hidup di alam yang fana. Kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dosa, dan terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, terus kita tidak berani berdoa, kita tidak berani ketemu Bapa, kita tidak berani masuk gereja, kita merasa diri kita tidak kudus. Loh, saudara, meskipun saudara tidak berbuat salah pun, tidak ada satupun dari manusia daging ini yang kudus di hadapan Tuhan. Kita semua kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh penebusan dan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan oleh karena iman kita kepada Yesus. Bukan karena perbuatan saudara dan saya, bukan karena kita kudus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Itu yang pertama. Jadi kita itu berkenan oleh karena Yesus, oleh karena iman kita kepada Dia, oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya berkenan. Jadi apapun kesalahan dan dosa kita, jangan kita pernah ragu untuk menghampiri Bapa. Jangan pernah kita ragu untuk kembali seperti anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Kembali kepada Bapa. Bapa selalu menunggu dengan tangan terbuka. Bahkan Dia tetap memberikan maafnya, merangkul, ya, menunggu, merangkul, dan memberikan jubah, mengukuhkan identitas saudara dan saya kembali sebagai anak-anak yang dikasihi dan berkenan. Dikatakan dikasihi, ya pasti dong. Mungkin beberapa dari kita lupa, saya itu ikut Tuhan sudah lama, saya setia, saya tidak pernah datang ke gereja, saya bahkan pelayanan. Tapi kenapa berkat-berkat saya kok selalu tidak bisa seperti orang yang tidak setia itu, seperti tetangga atau seperti orang lain yang mungkin kurang pelayanannya atau bahkan tidak pernah pelayanan. Nah, bukan itu, saudara. Jadi jangan kita tuh mengukur berkat Tuhan itu dari materi ya, tapi setiap daripada kita itu punya porsi dan takaran masing-masing. Saya enggak setuju kalau ada yang ngomong, wow kalau diberkati Tuhan itu pasti kaya raya, sedangkan kalau enggak kaya raya itu kurang diberkati. Saya enggak setuju, karena berkat Tuhan itu bisa turun atas segala macam bentuk ya. Salah satunya mungkin kesehatan atau damai sejahtera ya. Dikatakan ada firman yang mengatakan pada waktu tidur pun diberkati. Tapi sebenarnya penerjemahan yang asli bukan itu. Penerjemahan yang benar itu adalah diberkati dengan waktu tidur. Banyak dari saudara kita lihat pengusaha bisnismen ya. Mungkin sukses luar biasa, tapi tidurnya tidak bisa banyak. Mungkin kepikiran, banyak pikiran, banyak pekerjaan sehingga apa? Tidak cukup istirahat. Tetapi kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak Allah, saudara pun akan diberkati. Dengan apa? Meskipun saudara sibuk, saudara tetap bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai setiap daripada anak-anak Allah. Nah, bedanya di situ. Jadi berkat itu tidak selalu identik dengan materi ya. Kesehatan juga berkat. Kesehatan juga berkat. Itu kesehatan tuh kadang-kadang kita ini mikir, waduh, lebih baik punya duit banyak ya. Nanti kalau sakit pun bisa ke luar negeri cari dokter yang mahal dan lain sebagainya. Saudara, kalau bisa jangan sakit. Kalau sudah sakit, punya uang seberapa banyak pun tidak ada gunanya. Kita semua pernah melewati masa pandemi. Kita lihat masa pandemi, tidak ada orang kebal, saudara. Ketika saudara tidak hati-hati, tidak jaga jarak, saudara tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, saudara mengekspos diri saudara. Tidak peduli siapapun saudara akan kena masalah. Pada waktu itu, banyak orang kaya, bahkan ada cerita sampai ke luar negeri, naik pesawat
pribadi. Supaya apa? Supaya bisa diobati dengan baik. Tapi tetap ketika waktunya sudah sampai, ya sudah, pulang. Kalau percaya kepada Yesus Kristus ya pulang ke rumah Bapa. Kalau belum percaya ya tak tahu ikut siapa. Ya, jelas barang siapa yang percaya beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi berkat itu tidak selalu materi, saudara. Bisa banyak hal, bisa tidur yang enak, kesehatan yang baik, keluarga yang bahagia. Itu semua adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada saudara dan saya. Dan yang paling utama, saudara, adalah berkat yang sampai kepada kekalahan, itu apa? Jaminan keselamatan saudara dan saya. Identitas kita, ciptaan baru itu menjamin kelahiran baru kita, menjamin keselamatan kita sampai pada kekekalan. Jadi sangat penting saudaraku untuk kita bisa menerima jubah dari Bapa dan mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak yang dikasihi dan berkenan. Dan berkat yang kita terima bukan cuma di bumi, tapi sampai pada kekekalan. Yaitu apa? Bersama-sama Tuhan sampai selama-lamanya. Ingat saudaraku, identitas kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Dan saudara dan saya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah kita tinggalkan, ya. Waktu kita dibaptis celup, ya, kita direbahkan ke belakang. Itu menunjukkan apa? Manusia lama kita telah mati bersama-sama dengan salib Kristus dan yang baru telah dibangkitkan. Yaitu karena iman kepada anak Allah yang kita percaya dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang kami boleh terima, supaya setiap daripada kami boleh selalu ingat dengan identitas kami, bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi dan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dengan bekal identitas kita yang jelas Tuhan, kita semua boleh bergerak menuju tujuan atau sasaran yang Tuhan berikan pada setiap daripada kami. Bahkan sampai pada kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap daripada kita dengan urapan Roh Kudus yang melindungi, memberkati, menuntun, menghibur setiap daripada kita. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.